Alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan rentetan acara manaqib, kemudian marhaba dan isbat atau menetapkan nama dari cucu yang boleh. Manaqib itu kalau secara zahirnya itu membaca manqabah, riwayat sejarah perjuangan dan kehidupan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi manaqib ini merupakan bagian daripada amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Karena dia merupakan bagian daripada Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, maka pada saat kita melaksanakan manaqib itu diyakini arwah guru-guru kita, insya Allah mereka pun ikut hadir dan menyaksikan acara ini. Karena itu dengan dilaksanakan manaqib tadi, mudah-mudahan hajat dari Pak Yudi sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ikuti pula marhaba. Marhaba itu merupakan budaya kita di Indonesia ini dalam rangka kita tasyakur, khususnya ketika tasyakur anak baru lahir. Biasa kita baca atau kita adakan kalau peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Intinya itu adalah budaya. Tapi meskipun dia merupakan budaya, merupakan ibadah ghairul mahdoh. Jadi kalau kita niatkan dengan ikhlas itu jadi ibadah. Nah, sebab ibadah itu ada ibadah yang mahdoh, ada yang ghairul mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu artinya ibadah yang memang sudah ditetapkan syarat rukunnya. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdoh. Ada ibadah ghairul mahdoh, setiap aktivitas yang kita lakukan dengan niat karena Allah itu adalah ibadah. Termasuklah kita misalnya berdagang di pasar atau bekerja atau di sawah, di ladang, termasuklah melaksanakan acara seperti ini dengan niat kita karena Allah, itu sudah merupakan ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dilaksanakan oleh Pak Yudi sekeluarga tersyukuran. Tasyakur, bersyukur kepada Allah atas anugerah Allah yang tak terhingga. Baik dengan hadirnya seorang bayi yang kita tetapkan namanya tadi, maupun rahmat Allah yang diberikan yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat Allah itu wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah itu gak akan terhitung sama kita, ya. Gak akan terhitung, mulai dari kehadiran kita di dunia ini, ya. Bagaimana kehadiran kita di dunia? Maaf Bapak Ibu, berjuta-juta bibit yang akan berebut yang masuk ke dalam rahim, hanya satu yang diterima, ya. Jadi kan banyak itu kan. Jadi berjuta-juta yang ingin masuk ke rahim ibu, gitu ya. Tapi hanya satu yang bisa diterima. Alhamdulillah kita termasuk yang dipilih oleh Allah, sehingga kita bisa lahir ke dunia ini dan menjadi manusia yang sempurna. Ini adalah satu rahmat Allah. Jadi bukan hanya terpilih masuk ke rahim, ya kan? Tapi setelah sampai di rahim, dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi janin yang sempurna. Ya, setelah jadi janin yang sempurna, ditiupkan ruh. Ya, mulai dari kandungan kita sudah diberi rahmat oleh Allah. Coba kalau Allah tidak
memberi rahmat, mau makan apa kita dalam kandungan. Ya. Tapi alhamdulillah walaupun istilahnya berenang di lautan darah, tetapi hidup sampai kita lahir ke dunia. Sampai ke dunia ini enggak ditinggalkan sama Allah, enggak. Ya. Diurus oleh Allah, diberi rahmat, ya, diberi sehat, ya, kemudian kesempurnaan jasmani kita, rezeki banyak diberikan Allah kepada kita. Benar kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah enggak akan terhitung. Mengalirnya darah ke sekujur tubuh, siapa yang ngatur kalau bukan Allah? Berdetaknya jantung kita semenjak ruh dimasukkan dalam tubuh, jantung langsung berdetak. Detakan jantung itu enggak sembarang detak, Bapak Ibu. Ya, beda kalau kita dengar dengan alatnya dokter, hanya takduk itu saja. Coba dengar dengan telinga batin, ya, apa dia kata? Allah, 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 Allah. Jantung kita tuh zikir, Pak. Ya, coba kalau dia berhenti zikir, dead kita jadinya. Nah begitulah, belum lagi susunan urat yang begitu sempurna. Nah, putus saja satu bermasalah. Belum lagi Allah mengatur ya pertumbuhan apa yang ada di tubuh kita. Ada rambut di kepala cepat panjang. Tapi kalau dihitung nggak panjang-panjang, nah. So, kalau cepat panjang seperti kepala, repot pula kita. Nah, kalau ada tukang gunting kepala, ada tukang gunting hidung pula nanti. Nah begitu ya, ada pengaturan-pengaturan yang itu semua Allah yang mengatur. Pantas kalau Allah katakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan itu? Sampai-sampai tak mau bersyukur kepadaku, kata Allah, begitu banyak nikmat yang kuberikan kepadamu, tapi tidak kau syukuri. Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Gampang sebenarnya syukur itu, gitu ya. Apabila kamu ingat aku, itu tanda syukur. Tapi kalau kamu lupa aku, itu tanda kufur. Jadi syukur dan kufur itu ingat dan lupa. Kalau syukur, kalau kita zikir ingat Allah, tanda kita bersyukur. Tapi kalau kita lupa sama Allah, tanda kufur. Contohnya saja, Pak, nggak usah jauh-jauh lah, yang dekat-dekat saja. Coba minta aku azan, yang masih utuh lah. Lama pula. Ini aqua, air. Kalau hanya sekilas kita melihat, hanya segelas air, berapa sih harganya? Ini paling 500 rupiah ya. Paling mahal 1000 rupiah. Atau kita dikasih air 1 gelas, hanya seteguk air. Ini, tahukah kita hadirnya air ini di tangan kita, berapa banyak makhluk Allah yang terlibat ya. Air keluar dari tanah, entahlah dia mata air ataupun dia dibor. Kalau dia dibor misalnya, itu pakai alat bor, Pak. Alat bor itu dari besi. Berapa orang yang terlibat dalam penambangan besi itu? Setelah dia ditambang, diolah, masuk pabrik sehingga dia jadi besi. Berapa orang yang terlibat dengan pabriknya? Setelah selesai, didistribusikan oleh distributor, lalu kemudian masuk ke konsumen, dibeli orang, baru dipakai. Berapa orang yang terlibat dengan distribusinya itu? Pakai mobil, berapa orang yang terlibat pembuatan mobilnya? Lalu diadakan bor, berapa orang yang terlibat dengan bor? Bor itu juga pakai bensin, berapa orang yang terlibat dengan bensinnya? Setelah keluar air, lalu dikemas
dibawa berapa orang yang terlibat dengan air itu sehingga terangkut, sehingga masuk ke dalam kemasan. Kemasan itu pakai plastik, berapa orang yang terlibat dengan plastiknya. Setelah selesai, lalu kemudian didistribusikan lagi, berapa orang yang terlibat untuk mengangkutnya, berapa orang yang terlibat untuk menghadirkan air ini di depan kita sampai ada di tangan kita. Masya Allah Bapak, untuk menghadirkan segelas air ini saja, kalau dihitung biayanya mungkin 50 juta nggak cukup, nggak? Jangankan 50 juta, 5 miliar mungkin nggak cukup. Ya, itu baru air. Ya. Belum lagi kita hitung biayanya, itu baru orang yang terlibat. Biayanya berapa? Nggak akan kebayang. Untuk datang saja segelas air di depan kita. Begitulah rahmat Allah sangat besar. Nah, setelah datang air ini di tangan kita, lalu kita haus, kita minum. Pada saat kita minum itu ingat Allah? Tidak. Hanya kita haus, minum, ingat Allah? Enggak. Yang mengasih rahmat ini. Kalau kau ingat Allah pada saat kau minum air itu tandanya kau bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kau minum tidak ingat Allah, kufur nikmat, kufur kepada Allah. Itu baru air, Bapak Ibu. Belum lagi udara yang kita hirup. Belum lagi kemampuan kita melangkahkan kaki untuk berjalan. La ilaha illallah. Sungguh nggak akan terhitung rahmat Allah kepada kita. Cuman banyak manusia yang tak pandai bersyukur. Seolah-olah apa yang dia dapatkan hanyalah merupakan hasil usaha jerih payah dia sendiri. Padahal kalau Allah tidak mengizinkan, tidak satu pun yang dapat kita lakukan. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri acara undangan ini, dan bersyukur Allah memberikan rahmat yang banyak kepada kita. Nah, cara kita bersyukur adalah dengan ingat Allah. Nah, ketika kita ingat Allah, ya, tentu banyak yang harus kita lakukan. Ingat Allah, maka perintahnya kita lakukan. Ingat Allah, larangannya kita tinggalkan. Makanya kalau betul-betul orang itu beriman, tidak ada orang beriman itu yang maling, nggak ada. Nggak ada orang yang beriman itu yang berjudi. Sebab kalau dia beriman, pasti dia tidak lakukan judi, karena judi dilarang Allah. Kalau dia beriman, pasti dia tidak mau maling, karena maling dilarang Allah. Jadi ketika dia maling, artinya imannya nggak ada. Ketika dia berzina, artinya imannya nggak ada. Nggak ada orang beriman yang berzina, kan? Kenapa? Pada saat dia berzina, imannya lepas. Pada saat dia maling, imannya lepas, nggak ada iman. So kalau dia beriman, pasti dia nggak mau melakukan itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ya artinya kuncinya adalah ingat hati kepada Allah. Di mana saja kita berada, kapan saja waktunya, hati selalu diisi dengan zikir, ingat kepada Allah. Baik di waktu kita senang, waktu susah, di darat, di laut, di udara, dan di mana saja, kapan saja. Sehingga Allah pesankan betul, wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas, kita tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Nah, kalau lalai, maka kita sudah kena dosa. Jadi lagi duduk-duduk begini, ya, hati tetap zikir kepada Allah, ingat hati kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran kita pada hari ini atau pagi ini adalah undangan Pak Yuli sekeluarga
karena bersyukur cucu beliau telah hadir, telah dianugerah Allah. Kita doakan tadi mudah-mudahan anak tersebut dipanjatkan umurnya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin Allah. Semua orang tentu mengharapkan anaknya soleh. Semua orang pasti mengharapkan anak yang dilahirkannya menjadi anak yang soleh. Walaupun sebenarnya soleh dan tidak solehnya seseorang anak itu hak prerogatif Allah. Tetapi kita selaku orang tua hanya diberi beban atau diberi tugas untuk melaksanakan jalan agar anak menjadi soleh. Jadi kita ditugaskan, diberi amanah untuk menjalankan amanah itu. Nah, yang jadi pertanyaan nanti kalau amanah itu tidak terjalankan gitu. Tapi kalau amanah sudah kita jalankan, ternyata anak itu juga tidak jadi anak soleh umpama, itu kita sudah lepas tanggung jawab gitu. Tapi kalau tidak kita jalankan amanah itu, nah itulah yang akan diminta bertanggungan jawab. Apa amanah yang harus kita lakukan, jalan yang harus kita lakukan agar anak kita menjadi anak yang soleh atau solehah? Kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, apa kata Rasul? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang lahir ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah bahasa Arab, bahasa kitanya suci. Apa itu suci? Ya, fitrah manusia iman kepada Allah. Itu fitrah. Karena sejak dari zaman di alam arwah dulu, Allah sudah pertanyakan kepada semua ruh, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Jadi fitrah manusia itu iman kepada Allah. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah setelah lahir di bumi, dia tidak lagi iman kepada Allah, maka disebut kafir. Kafir itu kalau bahasa lain disebut tertutup. Nah, jadi kalau kafir itu hanya tertutup. Kenapa tertutup? Karena dulunya dia iman, setelah di dunia dia tidak iman lagi. Ada saatnya kalau Allah menghendaki tutupan itu terbuka, akhirnya dia syahadat, dia masuk Islam lagi, iman lagi kepada Allah. Jadi fitrah manusia iman kepada Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang awal mulanya tidak beriman pada Allah. Yang tidak beriman cuma iblis lah. Nah, setelah iblis itu diperintahkan Allah sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, walaupun sebenarnya iblis itu juga tadinya orang yang iman, jadi kuat ibadah iblis itu dulu, Pak. Bayangkan iblis itu pernah menjadi presidennya malaikat. 4.000 tahun iblis jadi presiden, Pak. Bukan 2 periode, bukan. 4.000 tahun. Gara-gara Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, nah iblis enggak mau. Karena dia sudah merasa lebih dari Adam. Ini Adam baru lahir kemarin, masa gua harus sujud kepada dia? Ya, dia itu dari tanah, gua dari api. Mestinya dia yang sujud pada saya, kata si iblis itu. Iblis tidak tahu siapa yang ada di Adam itu. Yang dia lihat cuman hanya badan zahirnya Adam. Tapi siapa yang ada di dalam tubuh Adam, nah dia nggak kelihatan sama iblis. Sehingga iblis merasa lebih daripada Adam. Maka dia tidak mau sujud kepada Adam tadi. Sebenarnya iblis ini dihukum oleh Allah bukan karena nggak sujud kepada Adam, tetapi karena tidak mau mengikuti perintah Allah.
Allah perintahkan supaya sujud, nggak mau. Nah ini di sini masalahnya. Makanya kita juga Bapak Ibu, ini maaf, sholat itu diwajibkan oleh Allah untuk kita laksanakan. Kalau orang tidak melaksanakan sholat karena malasnya, itu insya Allah tidak keluar dari akidah, Pak. Walaupun mungkin dia sudah seharusnya dia sholat tapi nggak mau sholat. Kenapa? Mungkin malasnya, alasannya karena kesibukan sehingga nggak sholat, nggak mengeluarkan dia dari akidah. Tapi kalau tidak sholat karena tidak percaya sholat itu merupakan perintah Allah, nah di sini keluar akidah. Ya, kafir itu. Makanya kata Nabi, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang tinggalkan sholat secara sengaja, hanya sengaja itu tahu betul dia kalau itu perintah tapi nggak mau ikut, nggak percaya dia itu adalah perintah Allah, ya sudah keluar dari akidah, nggak percaya lagi sama Allah kan gitu. Nah, tapi kalau nggak sholat karena malasnya, insya Allah dapat ampunan Allah. Bagi orang yang malas, kalau sini kan nggak ada yang malas, nggak sholat semua. Walaupun kadang-kadang. Bapak Ibu yang saya hormati, iman. Nah, ini yang harus dipertahankan. Jadi tugas orang tua mempertahankan iman anak ini, jangan sampai lepas. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka orang tuanya lah yang membuat anak itu apakah dia akan menjadi orang Yahudi, yuhawwidani, meyahudikan, au yunassirani, atau menasranikan, au yumajjisani, atau memajusikan. Nah, orang tua yang mana? Orang tua itu ada dua macam Bapak Ibu. Pertama orang tua jasmani, yang kedua orang tua ruhani. Orang tua jasmani, ayah ibu yang melahirkan kita, itu orang tua jasmani. Orang tua rohani, guru-guru yang mengajarkan ilmunya kepada kita, itu orang tua rohani. Nah, orang tua inilah yang memberi peran anak ini akan tetap dalam iman atau akan majusi, Nasrani, atau Yahudi. Orang tua lah. Ya, makanya kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidani, maka orang tuanya lah yang meyahudikannya. Apa meyahudikan? Mungkin dia tetap saja dalam beragama Islam, Pak, tapi sifat-sifat Yahudinya ya nempel kepada anak. Apa sifat Yahudi? Keras kepala, itu sifat Yahudi. Makanya rasul yang banyak itu di kalangan Yahudi, keras kepala, nggak mau nerima, ya, keras hati. Udah tahu maki-maki hayya 'alas shalah, nggak juga bangun-bangun. As-salatu khairum minan naum. Rumah dekat masjid, keras pula speakernya, kedengaran as-salatu khairum minan naum, nggak bangun, keras kepala. Ya. Kenapa terjadi keras kepala? Jumudul aini min qaswatil qulub, wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub, wa kasratuz dzunub min nisyanil maut, wa nisyanul maut min tulil amal, wa tulul amal min hubbid dunya, wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Buta mata, enggak jelas mana hak, mana halal, mana haram, mana hak orang, mana hak kita. Buta mata kita, keras kepala kita. Kenapa? Jumudul aini min qaswatil qulub, karena hati yang terlalu keras. Nah, ini keras kepala tadi. Hati yang terlalu keras, nggak lembut hatinya. Udah dipekik-pekikkan la ilaha illallah, masih juga nyembah yang lain. La ilaha illallah, bukannya tunduk sama Allah, malah benci dengan pikirnya. Ini orang keras kepala. Itu sifat. Jadi
Fa'abawahu yuhawidani, meyahudikan tergantung orang tuanya. Keras kepala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa keras kepala tadi, keras hatinya? Karena terlalu banyak dosa. Min kasratis dzunub, karena banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Min tulil amal, panjang angan-angan. Kenapa panjang angan-angan? Min hubbid dunia, karena terlalu cinta kepada dunia. Bagaimana kalau cinta kepada dunia? Ra'su kulli khati'ah, pangkal semua kejahatan. Hubbud dunia, pangkal semua kejahatan, Pak. Orang bebacok, orang mutilasi, pembunuhan, bully-membuli gara-gara dunia. Ada hubbud dunia. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka orang tuanya lah, kata Rasul, yang akan meyahudikan si anak itu. Ya. Au yunasrani, atau menasranikan. Mungkin dia tetap beragama Islam, tapi sifat nasraniyahnya nempel ke anak itu. Apa sifat nasraniyah? Syirik, nah, menduakan. Artinya menganggap Tuhan itu lebih dari satu. Ada mak, ada bapak, ya, ada anak. Nah ini yang artinya Pak, bukan hanya sekedar itu Pak. Syirik itu artinya menganggap ada yang lain dari Allah. Bisa saja orang syirik karena hartanya, bisa saja syirik karena jabatannya, bisa saja syirik karena manusianya. Jadi dalam keyakinannya ada yang lain daripada Allah, ada yang lebih daripada yang lain daripada Allah. Nah, sedangkan kita diajarkan supaya tauhid. Bagaimana bertauhid? Berkeyakinan tidak ada yang lain dari Allah. Nah, ketika kita berusaha berhasil, itu bukan kena jerih payah kita usaha, Pak. Karena rahmat Allah, kembalikan ke Allah, tenang kita. Ketika kita usaha tidak berhasil, gagal misalnya, tidak akan frustasi. Kenapa? Bukan karena nggak usaha, Allah belum mengizinkan. Nah, jadi timbul ketenangan kalau semuanya dikembalikan kepada Allah. Kita duduk di tauhid. Jadi kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, menganggap kita yang punya kehebatan, pada saat kegagalan kita frustasi. Makanya di dalam Islam itu mengenal ada aliran Qadariyah, ada aliran Jabariyah, ada aliran Ahlus Sunnah. Kalau Qadariyah beranggapan kemampuan mutlak bagi hamba. Dia kaya karena usaha, dia miskin nggak mau usaha. Dia pintar karena dia belajar, dia bodoh karena mau belajar. Jadi kalau dia mendapatkan, merasakan betul itu hasil usaha dia. Orang Qadariyah itu menganggap dirinya yang punya kemampuan. Nah, kalau ini yang dipakai, ya dah, banyak manusia yang frustasi, Pak. Banyak yang stres. Kenapa? Siwa biqul himam la tahraku aswarul aqdar. Rencana manusia tidak dapat melintasi takdir. Siapa sih nggak kepingin punya uang banyak, ya kan? Tapi setelah usaha ternyata nggak nyampai juga, nggak terjadi juga. Ada orang usahanya dikit aja, ya, tapi hasilnya banyak. Kita ambil contoh misalnya, ada orang kerja dari pagi sampai sore, bahkan larut malam. Istilahnya peras keringat banting tulang. Ada. Misalnya kawan-kawan kita yang mungkin bikin sirim di jalan, berkeringat, berpanas-panasan, atau kenek bangunan misalnya, tapi tidak kaya-kaya, duitnya banyak. Satu hari berapa? Paling 80.000, 100.000, ya kan? Ini ada orang cuman pena dipegangnya, Pak, hanya gores-gores 500 juta dapat. Jadi kerja keras belum tentu menghasilkan uang yang banyak. Tetapi ada orang kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Ini menunjukkan rahmat Allah, bukan karena kemampuan kita.
Tapi kalau kita merasa punya kemampuan sendiri, begitu gagal, stres. Makanya aliran Qadariyah tidak bisa menyelamatkan kita. Ya. Ada yang kedua aliran Jabariyah. Kalau Jabariyah semuanya diserahkan kepada Allah. Ya. Semuanya, sehingganya apa yang dia lakukan dijabariyahkan. Ya. Dia malim misalnya, dia nggak merasa berdosa, dia malim. Ini Allah yang menentukan, Allah yang nyuruh saya malim katanya. Begitu dia judi, dia nggak merasa berdosa berjudi, Allah menggerakkan saya judi. Jadi semuanya kesalahan ditumpahkan ke Allah semua. Nah, ini kalau sudah begini Pak, hukum sudah nggak berlaku. Jadilah hukum rimba jadinya. Ini namanya aliran Jabariyah. Itu juga tidak menyelamatkan. Umat tidak akan tentram, karena siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah dia kalah walaupun dia benar. Kan zaman sekarang kan begitu. Zaman jahiliyah dulu, ya, yang kuat dia yang menang walaupun dia sebenarnya salah, walaupun sebenarnya dia curang. Tapi karena dia kuat biayanya, kuat jabatannya, menang dia. Zaman jahiliyah dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang apa masih ada seperti itu apa enggak. Ini Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, kalau aliran Jabariyah yang kita pakai, maka kita tidak akan merasa ketenangan hidup karena hukum sudah tak berlaku. Yang bisa menyelamatkan kita aliran Ahlus Sunnah. Apa aliran Ahlus Sunnah? Dilihat lahirnya seperti orang Qadariyah, dilihat batinnya seperti orang Jabariyah. Dia lahirnya kuat usaha semampunya dia, tapi begitu berhasil tidak merasa sombong dia. Ini bukan karena usaha saya, ini rahmat Allah. Tenang. Jadi kalau dia berhasil tidak sombong, kalau dia gagal juga tidak frustasi. Bukan nggak usaha, Allah belum mengizinkan. Tenang juga. Nah, jadi yang menyelamatkan kita aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kembali kepada tadi Bapak Ibu, orang tua lah yang membuat apakah anak itu jadi majusi atau menasranikan. Jadi menasranikan itu bukan membuat anak itu jadi orang Nasrani, jadi agama Kristen, enggak. Bisa saja tetap dalam beragama Islam, tapi sifat-sifat Nasraniyahnya itu yang terpakai. Yang kedua, yang ketiga, yumajisani, memajusikan. Apa itu majusi? Nyembah api, dia tak menyembah yang baik, yang nyembah yang nyata. Api kelihatan, itu ada sembah-sembahnya. Artinya apa? Materialistis. Mau dia nolong orang kalau ada balasan secara nyata, wanipiro. Nah itu, jadi nggak ada istilahnya itu ya serahkan sama Allah dapat pahala di akhir, enggak. Dia mau berbuat kalau jelas balasannya. Ini orang seperti ini yumajisani, majusi. Nah, kalau orang beriman tidak seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, maka orang tualah yang membuat anak itu, apakah dia dalam beriman, tetap dalam imannya, atau dia akan berpindah menjadi Yahudi atau dipindah jadi Nasrani atau Majusi. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, tetap dalam iman kepada Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka untuk kita mengharapkan anak yang soleh bukan hanya sekedar memberikan pendidikan. Nah, tetapi ada rentetan tadi. Begitu lahir diazankan sebelah kanan, iqamat sebelah kiri. Lalu kemudian diakikahkan. Sebab kata Nabi, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Dikasih nama yang baik, ya, nama yang menjadi doa. Kemudian diberikan pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya di bangku sekolah, di rumah juga jadi pendidikan. Jadi semua apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya itu menjadi pelajaran buat si anak. Makanya kalau di rumah itu nggak pernah dilihat sama anak ada yang sholat,
Nah mungkin anak ini juga terbawa-bawa. Di rumah yang dilihatnya kartu-kartu aja, skin as itu aja. Nah mungkin anak akan terbawa-bawa. Tapi kalau dilihatnya bapaknya sholat, ibunya sholat, kedengaran baca ayat Al-Quran, insya Allah anak-anak itu akan terbawa-bawa. Itu saya punya cucu Pak, ya, ini saya cerita. Ya, sehari-hari memang dilihatnya karena dia dibawa ke masjid. Sehari-hari didengarnya zikir la ilaha illallah. Sehari-hari dilihatnya orang salat. Maka yang dia lakukan apa? Sampai tidur pun la ilaha illallah. Anak umur 2 tahun. Kenapa? Itu yang dilihatnya. Jadi memberikan pendidikan kepada anak kita ini bukan hanya di bangku sekolah, mulai dari rumah, apa yang dilihat, apa yang didengarnya. Makanya Nabi mengatakan nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ya. Nah, dengan kita rumah kita dengan baca-baca Al-Quran akan didengar sama anak-anak kita. Kalau kita lakukan sholat dilihat sama anak-anak kita, mereka juga akan terbawa-bawa. Ikut zikir, ikut baca Quran, ikut sholat. Walaupun kadang-kadang ya dia belum tahu baca-bacaannya, cuman hanya ikut aja ya, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang yang dilihatnya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah itu yang pertama, memberikan pendidikan. Yang kedua, menjaga makanan yang diasuhnya. Ya, kita berikan pendidikan yang bagus, tapi makanan yang diasup oleh anak itu tidak kita jaga. Ketahuilah kata Rasulullah SAW, "Fama nabata minal haram fahuwa haram." Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, dia akan menjadi haram juga. Makanan yang haram kita berikan kepada anak, bukan dagingnya yang haram, perilakunya haram. Nggak nurut sama ayah bundanya, nggak mau iman sama Allah, malas ibadahnya, kerjanya yang nggak baik gitu. Makanya dulu ketika Al-Ghazali masih kecil ceritanya, jadi Imam Ghazali ini masih bayi, gitu, ditinggal oleh ibunya ke pasar. Di rumah itu ada pembantu. Pembantu itu punya anak kecil juga sebaya dengan Imam Al-Ghazali ketika itu masih bayi. Ya. Nah pembantu ini ya di rumah, ibu Imam Ghazali ke pasar. Belum pulang ibunya dari pasar, Al-Ghazali bayi ini bangun dari tidurnya, nangis. Kena nangis, digendonglah sama si pembantu ini. Udah digendong, belum juga diam. Kebetulan si pembantu ini punya anak kecil yang sebaya dengan Al-Ghazali itu, yang masih netek. Oleh pembantu ini dinenkanlah Al-Ghazali tadi. Nyusulah dia kepada pembantu itu, sehingga terdiamlah Al-Ghazali bayi ini. Nah sudah dia terdiam, gak lama itu pulang ibunya. Ceritalah pembantu ini kepada ibu Imam Ghazali ini, "Oh, tadi kan si Buyung bangun terus nangis." Nah dia nangis, saya nenkan. "Astagfirullah, kamu izin gak sama suami kamu?" "Ya enggak, suami saya kan sudah kerja, sudah keluar rumah." Kata ibu Imam Ghazali, "Susu punya kamu, tapi air susu punya suami kamu. Karena kamu tidak izin sama suami kamu, itu haram buat anakku." Akhirnya diambilnya anaknya, Al-Ghazali masih bayi ini, dipegang kakinya ke atas, kepala ke bawah, diurutnya perutnya, muntah, keluar semua air susu yang diminumnya. "Ini haram untuk anakku," katanya. Kata si ibu tadi. Begitu ibu menjaga si bayi jangan sampai termakan barang haram. So itu nanti akan berakibat kepada perilaku si anak. Jadi kalau anak kita nakal, anak kita nggak nurut, gitu, jangan salahkan dulu anak, koreksi dulu. Ya. Apa yang kita berikan kepada anak, mungkin ada hal-hal yang tidak bagus, gitu ya. Ya mungkin haram, ya cara kita mengambilnya dan lain sebagainya. Solusinya ya mohon ampun kepada Allah, ya minta petunjuk, minta ampun pada Allah, istighfar, dan kita robah.
Ya, ke depan apa yang kita asuh kepada anak, ya semuanya harus yang halal. Karena kalau barang halal kita berikan kepada anak, insya Allah perilakunya akan baik, tunduk taat kepada orang tua, gitu ya, rajin melaksanakan ibadahnya, gitu, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu untuk kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Mudah-mudahan semua anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah tadi. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.